sampaikan terkait dengan nikmat-nikmat Allah, apakah kemudian ada perubahan? Tidak. Inilah laporan Allah kepada inilah laporan Nabi Nuh kepada Allah. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh mereka telah mendurhakai aku. Setiap kali menyampaikan dakwah kepada mereka, mereka menolak dakwah itu. Setiap kali kami kemudian menyampaikan dakwah di malam hari, mereka tidak mau mendengarnya. Di siang hari juga sama, kami menyampaikan terkait dengan kekuasaanmu juga tidak berubah. Innahum asawni. Satu, mereka itu selalu mendurhakai aku. Yang kedua, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Yang didengar kata-katanya hanyalah orang yang banyak hartanya dan banyak anaknya. Nah, itu dia. Jadi dari dulu yang namanya konglomerat itu selalu dihargai, walaupun hartanya itu tidak menambah kecuali kerugian saja. Mungkin sekarang ya, kalau kita bertemu dengan ulama yang naik motor biasa-biasa saja. Tapi kalau kita bertemu dengan konglomerat yang naik Mercy, waduh, hormatnya minta ampun. Padahal itu namanya ulama lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang konglomerat, walaupun dia adalah kaya raya tetapi durhaka kepada Allah, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang masih begitu. Ternyata sikap Nabi Nuh juga umatnya sama, hanya menghormati orang-orang yang memiliki harta, memiliki jabatan yang tinggi, dan memiliki status sosial di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang dihormati. Maka ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk beriman kepadanya, kata kaumnya, wahai Nabi Nuh, aku tidak pantas menjadi pengikut kamu, karena pengikut kami yang lain itu orang-orang miskin semua. Bisa dilihat dalam surat Hud, Allah jelaskan di sana ungkapan umatnya Nabi Nuh ketika diajak beriman, dia enggan untuk beriman kepada Nabi Nuh. Alasannya adalah karena Nabi Nuh itu pengikutnya orang-orang recehan, orang-orang biasa, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi. Masa kami bergabung dengan mereka? Begitu. Sama dengan nabi-nabi lain juga sama. Aku tidak pantas bersama dengan engkau wahai Hud, wahai Lut, karena pengikut kamu itu adalah orang-orang biasa saja. Itu yang kedua, laporan Nabi Nuh kepada Allah. Yang ketiga, laporannya adalah wa makaru makran kubbara, dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Caranya bagaimana? Ketika kami membuat kemudian kapal laut di atas bukit, dia datang ke sana. Datang ke sana untuk apa? Buang kotoran coba. Jadi Nabi Nuh membuat apa? Membuat kapal laut itu di atas bukit. Diketahui di mana-mana seluruh dunia yang namanya membuat kapal laut itu biasanya di mana, Bu? Di pinggir laut. Ini kok di atas bukit? Dari mana logika Nabi Nuh ini? Dari mana ini? Kalau istilahnya Ustadz Dasat Latif, ini Nabi Nuh semakin beleng-beleng. Semakin beleng-beleng ini. Ini kok membuat ini. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat berbondong-bondong membuang kotoran di sana. Mau BAB ke sana. Jadi kapalnya itu penuh dengan BAB, bau luar biasa. Tapi Allah punya makar tertentu, cara membalasnya gampang. Tiba-tiba Allah kemudian munculkan penyakit, dan orang sakit itu ketika badannya gatal-gatal begitu, terjatuh di perahu itu. Alhamdulillah setelah terjatuh sembuh. Akhirnya masyarakat yang terkena penyakit gatal semua, tadinya garuk-garuk, semuanya berenang di kotorannya sendiri. Datang ke situ semua, setiap ini supaya sembuh. Jadi akhirnya bersih lagi itu kapal. Begitulah cara Allah membalas makar mereka. Jadi orang-orang kafir itu suka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka dengan cara Allah, dan pasti Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Jadi jangan takut ya, kalau ada yang suka membuat makar, Allah lebih hebat membuat makar. Tapi jangan disebut Allah pembuat makar, tidak. Hanya Allah membalas makarnya. Karena Allah tidak punya sifat makar. Berarti Allah punya sifat makar itu enggak baik kan? Tapi hanya Allah membalas makar mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar.
Jadi umat itu membuat makar dengan makar yang bermacam-macam. Bahkan di sini yang keempat, waqalu, mereka juga berdakwah kepada pengikut kepada orang-orang yang tidak beriman. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, jangan pula Suwa' dan penyembahan Yaghus, Ya'ud dan Nasr. Nah, jadi yang namanya kemusyrikan itu sejak Nabi Nuh sudah ada. Sejak Nabi Nuh sudah ada namanya penyembahan berhala. Dan puncaknya pada eranya Nabi Ibrahim. Sampai hari ini juga banyak yang menyembah berhala. Tapi awal mula terjadinya penyembahan berhala itu terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Umatnya itu menyembah ada 5 Tuhan di sini. Yang pertama disebut sebagai Wat. Ada kata Wat, Waddan. Yang kedua Suwa'an, ini nama berhalanya. Wala Yaghutha, termasuk Yaghus, dan wa Ya'uq, namanya Ya'uq, dan yang terakhir adalah wa Nasra. 5 nama berhala mereka. Dari mana kira-kira berhala ini? Ternyata ini kelima-limanya adalah orang soleh, orang baik. Orang baik dia. Nah, ketika meninggal, setan sudah mulai membisiki. Generasi pertama tidak disembah, belum menyembah berhala ini, belum. Tapi setan kemudian setelah generasi kedua, ketiga, keempat disuruh kemudian meletakkan bangunan. Jadi wahai masyarakat, agar kemudian orang-orang ini terhormat, buatkan bangunan di atas kuburannya. Lalu dibuatkan. Generasi berikutnya semakin dimotivasi oleh setan. Ini semua adalah orang-orang baik, harus kalian sembah, maka disembah. Generasi kelima, generasi keenam kemudian menyembah orang-orang ini, menyembah. Padahal orang soleh semua ini, orang soleh. Artinya apa? Pembelajaran bagi kita, tidak boleh kemudian terlalu mengangkat makam orang-orang soleh itu menjadi Tuhan. Jadi kalau kita kemudian terlalu perwai siapa orang soleh, dan akhirnya kemudian syaitan mesti kita agar menyembahnya, wa na'udzubillahi min dzalik. Mereka benar adalah orang-orang soleh, tapi jangan diposisikan sebagai Tuhan. Jadi teman-teman nanti kalau ada, walaupun saya tidak sama sekali tidak punya menuduh dan seterusnya, cuma diingatkan saja bahwa ketika nanti ziarah makam-makam Sunan Kalijaga, sunan-sunan itu yang orang-orang soleh, mereka adalah orang-orang soleh, tempatkan mereka sebagai orang soleh, dan jangan sampai kita kemudian meminta-minta kepada mereka, khawatir nanti kita terjebak ke dalam penyembahan orang-orang soleh, akhirnya kita bisa menjadi orang yang musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita khawatirkan. Tapi mudah-mudahan kita hanya berziarah ke sana untuk kemudian mendoakan mereka, sekaligus supaya kita bisa mencontoh perilakunya agar kita bisa menjadi soleh seperti mereka juga. Jangan pada tingkatan kita menyembah mereka, karena mereka adalah manusia biasa dan mereka hanyalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Allah. Maka kita hanya berkewajiban untuk mencontoh perilaku mereka, mendoakan mereka, dan kita berharap kita seperti mereka, sehingga kita pun akan menjadi soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ini setan pintar ya. Setan itu pintar. Awalnya kita hanya menghormati, terus dibisiki supaya kita minta dan sembah. Aduh, sudah semakin berbahaya. Jadi cara setan sangat halus untuk kemudian menggelincirkan kita dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah masih ada satu lagi. Yang kelima, wa qad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dhalala. Dan sesudah mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Jadi orang-orang yang telah sesat tadi itu juga menyesatkan orang lain. Itu laporan Nabi Nuh kepada Allah. Ada 5 ya, laporan Nabi Nuh kepada Allah terkait dengan perkembangan masyarakat setelah menyampaikan dakwah kurang lebih 950 tahun. Pengikutnya berapa tadi? Hanya 80 orang. Hanya 80 orang saja.
Nah, inilah dia mimma khati'atim, pernyataan dari Allah, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak mendapatkan penolong bagi mereka selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena berlarut-larut dalam kedurhakaan, ujung-ujungnya Allah kemudian binasakan mereka dengan ditenggelamkan. Pertama ditenggelamkan dulu di dunia. Jadi dalam surat Hud itu disebutkan, ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama agliki, wahai langit turunkan hujan terus menerus, wahai bumi keluarkan air, sehingga bertemu antara air dari bumi dengan air hujan dari langit. Akhirnya di sekitar itu kemudian banjir besar, akhirnya menjadi lautan, dan kapal Nabi Nuh yang berada di bukit tadi tinggal langsung dilayarkan di atas banjir tadi. Luar biasa banjirnya, sehingga masyarakat semuanya tenggelam, kecuali yang tersisa hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkeinginan bisa seperti itu. Walaupun kita saat ini umat Muhammad itu tidak seperti itu ya, alhamdulillah. Tapi kaum-kaum terdahulu itu langsung dibinasakan oleh Allah secara mendadak, sehingga mereka tidak sempat menyelamatkan diri, dan akhirnya mereka kemudian mati secara mendadak semuanya. Mimma khati'atim ughriqu fa udkhilu nara. Ketika kemudian setelah meninggal dunia dimasukkan ke dalam neraka. Kata-kata dimasukkan ke dalam neraka ini artinya tetap saja alam barzakh ya. Jadi setiap kita ini walaupun tenggelam, walaupun kemudian mati mendadak, walaupun kemudian dimakan binatang buas, tetap saja kita ini masuk ke alam barzakh, namanya alam kubur. Walaupun tidak dikubur, tapi namanya alam barzakh.